Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullal lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat barusan yang saya bacakan terdapat pada surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 71. Ayat yang menjelaskan karakter dan perilaku orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun posisi, jabatan, kedudukan maupun juga profesi dan keahliannya. Sekaligus ayat ini sering jadikan landasan oleh sebagian besar ulama, terutama ulama negara kita yang kita cintai ini, yaitu menjelaskan tentang tanggung jawab orang yang beriman, tanggung jawab keumatan dan tanggung jawab kebangsaan. Kenapa ini perlu kita nyatakan? Oleh karena kalau kita bicara umat, itu artinya kita bicara bangsa. Karena umat Islam ini adalah mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Dan apabila kita bicara bangsa Indonesia, berarti di dalamnya ada sebagian besar umat Islam. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan tidak boleh kita dipecah-pecahkan, diadu domba antara umat dengan bangsa. Bahkan kalau kita mau jujur dalam sejarah, ini masih bulan Agustus 2023, kalau kita mau jujur berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka yang paling berjasa dan paling besar jasanya bagi bangsa dan negara ini adalah umat Islam. Umat Islam adalah umat yang sangat anti penjajah. Penjajahan bertentangan dengan akidah, penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya perintah tauhid, perintah berjihad selalu dikembangkan oleh para ulama dahulu, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para santri. Bahkan saking jelasnya bahwa bangsa Indonesia, umat Islam itu adalah umat yang paling berjasa bagi bangsa dan negara. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan di situ, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didorong oleh rasa keinginan yang kuat, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi kata-kata Allah itu hanyalah milik umat Islam,
hanya Allah dalam Al-Quranul Karim, tidak ada dalam kitab yang lain kecuali pernyataan Tuhan. Dan dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menggambarkan siapa penyusunnya. Penyusunnya adalah sebagian besar para kiai, para mujahid, sebagian juga para tokoh ulama yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, maka pada saat menghadapi situasi yang kadang-kala tidak menentu, jangan sampai umat Islam terpecahkan, diadu dombakan oleh yang lain, kemudian merasa bahwa umat Islam itu di luar rumah Indonesia. Kita itu adalah merupakan bagian internal, bagian inherent dari perjuangan bangsa ini. Lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Sebelum ada sekolah-sekolah yang lain, terdahulu adalah pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Pendidikan yang paling tua adalah pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan akhlak, pendidikan keagamaan. Kenapa? Karena dilandasi oleh Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidaklah pantas orang-orang yang beriman semuanya pergi ke medan perang. Mesti ada di antara mereka satu ta'ifah, satu kelompok khusus yang mempelajari agama, yatafaqahu fid din. Dan setelah mereka mempelajari agama dengan baik, liyundiru qaumahum, mereka kembali kepada kaumnya, pada masyarakatnya, pada kampung halamannya, kemudian melakukan dakwah, kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, la'allahum yahdarun, agar semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu maka ayat tadi paling tidak ada dua penegasan tentang tugas umat Islam, tugas keumatan dan kebangsaan. Pertama yaitu menguatkan, mensolidatiskan ukhuwah Islamiyah. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Kita adalah bersaudara, tidak boleh saling mengadu domba. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai sekalian umat manusia, orang yang beriman, kalian tidak boleh saling mendengki, saling menghasut satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Suara-suara yang menekankan perlunya persaudaraan itu adalah suara-suara umat Islam, suara orang yang beriman yang selalu ingin melihat bangsa dan negara ini bersatu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas yang kedua adalah yang juga merupakan tugas yang besar, tugas utama kita umat Islam, yaitu tugas amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mempelopori, mendorong pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar, perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa kalau seandainya kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, dan Allah akan membuka keberkahan dari bumi, akan mencurahkan keberkahan dari berbagai macam penjuru. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka la fatahna, akan kami bukakan, kata Allah, alaihim, bagi mereka, barakatim minas sama, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran bisama, dari langit, dan kemudian akan kami bukakan keberkahan dari muka bumi. Awalakin kadzabu, tetapi sebagian besar manusia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa aghnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu mari terus kita tingkatkan semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini, karena bangsa dan negara ini bagian dari warisan para ulama, para leluhur kita, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para mujahid-mujahid. Bahkan risalah jihad yang pertama untuk menghadapi peperangan dan dari tentara Inggris tanggal 10 November tahun 45 di Surabaya, yang terkenal dengan peristiwa 10 November, risalah jihadnya disampaikan oleh
Allah yarham Kiai Hasyim Asy'ari, pimpinan NU yang luar biasa ketika itu, yang dengan sebab risalah jihad yang beliau keluarkan kemudian disetujui oleh para kiai pondok pesantren, kemudian Bung Tomo maju ke depan melawan penjajahan Inggris yang akan menguasai kembali bangsa Indonesia ketika itu. Akhirnya Allah memberikan kemenangan dan Indonesia tetap merdeka. Indonesia tetap merdeka, dan sekali merdeka akan tetap merdeka dengan catatan umat Islam terus berjuang mempertahankannya dan mengisi kemerdekaannya. Bagi kita dakwah itu adalah bagian penting dari memakmurkan kehidupan bangsa dan bagian penting dari mensejarahkan kebangsaan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat karunia kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan mendapatkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.